Bapak Mualim yang tadi ada yang kurang jelas atau belum jelas juga, silahkan untuk ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama dari jamaah, kemudian untuk sesi kedua dari media sosial Facebook. Silahkan jamaah yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Silahkan yang selanjutnya. Singgung deh. Apa sih dakap dia? Terus kalau benar salam ini sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penanya yang terakhir dari jamaah. Ya, silahkan Muhammad Rizky. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi tiga. Salam, niat keluar, tertib. Ya, tertib. Yang saya tanyakan ini tertib ya, ini Ustaz. Kemudian bilang jangan didahulukan ya, bukan pada posnya. Ya, setuju ya, dulu. Bagaimana dengan kalau berat seperti apa? Terus? Kan langsung sudah setuju. Ulang. Buat saja. Oh, sujud sajadah. Ya. Karena kita juga. Ya. Oke, sudah bisa ditangkap sudah. Terima kasih. Terima kasih moderator. Iya, sudah ya. Silahkan. Ngumbe ongkon salam te. Beruna salam si pertama doang, imam putar langsung salam ke kanan. Boleh enggak seperti itu? Ya. Perhatikan hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana pembahasan yang tadi, ya, berbicara tentang makmum. Siaran makmum niki jadi penumpang, ya. Siaran penumpang ini harus mengikuti lajunya sopir. Kalau sopir ke kanan, kita ikut ke kanan. Jadi mbe juluan bana muter sile julu apa sile mudi? Sile julu pasti ya kan? Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi usahakan lamun wah selesai imam salam ke kiri dan ke kanan, barulah kita mengikuti gerakan imam. Salam ke kanan dan salam ke kiri, ya. Nah, bagaimana sekarang terkait dengan salam? Imam beruna salam si pertama, ampot salam, batal dia salat? Tidak batal, ya. Kenapa dia tidak batal? Karena rukun salat ino hanyalah salam yang ke kanan saja. Artinya imam was selesai gawe perkara rukun yang satu dari yang terakhir gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ampun nyusun assalamualaikum warahmatullah,
tidak mengapa. Hanya saja ya, perkara menyamai imam itu dimakruhkan. Ya. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya ditunggu dulu selesai imamnya, ya. Nah, si batalang salat si jari makmum ino yaitu mendahului gerakan imam. Ini si bahaya, ya. Lamun telu kali ino sengaja tenjulu imam, maka sama diatnya dengan menyelisihi imam. Ya mirana jadi imam maran ino, ya. Telu rukun ino misalkan dikerjakan berjulukna imam. Nah, ini yang membatalkan salat kita sebagai makmum. Ya. Lalu gini kan berjulu imam, assalamualaikum warahmatullah, baru ampuata salam ke kanan. Nah, sempurnanya bagaimana? Ya paling bagusnya kita tunggu dulu imam kita selesai salamnya yang ke kiri, baru kita salam ke kanan. Ya, sekali lagi itu tidak membatalkan salat, karena salam yang ke kiri itu hanyalah perkara sunnah. Nganongkonan deh. Nah, lanjut terus ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang umbe nongkun dengan si salat sing ini. Ini sudah kita bahas ya pada pembahasan takbiratul ihram. Jadi mengulang kita sekecut ya, jangan panjang-panjang. Karena kalau yang panjangnya sudah kita bahas pada pembahasannya yang dulu. Jadi posisi takbir itu ya, posisi tangan ketika takbiratul ihram, sehingga amik dia dulu. Iya. Posisi salam ketika takbiratul ihram, ya. Allahu akbar. Ya. Berada di antara dada dan pusat. Berarti lembeh tiang. Ya. Ini dada silakoknya dada. Ini pusat. Nah, di antara ini. Ya. Bukan ini yang dada, bukan. Ini silakoknya dada nih. Ya. Ini yang lekoknya dada nih. Nah, di antaranya. Ini yang pertama. Ini mazhab Syafi'i. Dua mazhab Syafi'i. Menaruh di antara dada dan pusat persis, dan menaruh antara dada dan pusat condong ke kiri. Dua ini mazhab Syafi'i. Dengan posisi telapak tangan pada pergelangan seperti ini. Ya. Bukan menggenggam tapi menaruh begini. Yang kedua, ya. Yang kedua, Hambali. Ya. Hambali itu di mana? Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Tetapi tidak terlalu bawah. Di bawah pusat. Sampai sini mana pusatnya? Pusat. Nah, begitu. Jangan terlalu bawah, ya. Hanya di bawah pusat saja. Nah, lanjut. Hanafi, ya. Hanafi itu iya sama dia, hanya saja posisi mohon maaf. Iya, Hanafi di sini, ya. Pada dada. Ini Hanafi. Si mereka contoh ada sebut Hanafi. Dada dengan posisi telapak tangan kanan berada pada punggung telapak tangan kiri. Begini. Hanafi. Maliki bagaimana? Maliki tidak bersadaqah sama sekali. Allahu Akbar. Begini. Ya. Nah, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, ini harus kita ketahui agar apa? Ade lamun te gita dengan si lain ongkun carana bersidakap kanca ita ende tenyalahang dengan. Ini kan si girang mina ita ribut ini marang diri ita paling kena terus nyalahang pegawaian dengan. Padahal dengan endah berdua ya dasar hukum, ya. Jadi sekarang anggap ya apa yang kita kerjakan ini benar tanpa menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ada mita mengenai yang kunta, idang yang kunta salat, ya wah terserah sih dah mesti jarak endah panutan kan ngono. Seperti itu. Idang yang kunta salat, terserah ida kan arah panutan aman itu dengan yang kunta. Nesi ketika kita melihat orang begini caranya salat itu Allahu Akbar, kan sang bawa ta'imana dan dengan yang pun salat si tengah ajar losakan ini batal. Iya si bermasalah sing ini ongkon ini. Beswal jarina, perang jarina, ya.
Nah ini dia, jadi diamkan saja orang. Nah ini fungsinya kita membahas fikih empat mazhab. Jadi seperti itu ya terkait dengan takbiratul ihram. Lanjut. Terakhir terkait dengan tartib tadi ya. Oh ya, tartib. Kan ada istilahnya sujud tilawah, ya. Sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah di dalam bacaan seseorang. Itu sunnah hukumnya untuk melakukan sujud, ya. Nah, dan biasanya kalau di negara Arab, di Timur Tengah, Mesir, ya, Saudi atau mana saja ya di negara Arab itu, biasanya imam itu membaca ayat sajadah itu pada subuh Jumat. Subuh Jumat. Pasti itu. Ya. Sebagian besar imam masjid kalau sholat subuh pada hari Jumat itu pasti menggunakan ayat sajadah di sana. Nah, agar tidak menjadi fitnah, maka sebaiknya bagi seorang imam yang akan nanti ketika membaca ayat di dalam sholatnya dengan bacaan yang terdapat ayat sajadah di sana, dianjurkan untuk memberitahukan makmum terlebih dahulu. Pada misalkan tarawih sejuz, itu kan kalau 30 hari berarti 30 juz. Artinya apa? Ada nanti dalam rakaat tarawih itu yang menggunakan ayat sajadah. Nah, nanti beritahukan makmum seperti itu. Nah, gente salat ya, bacaan ayat sajadah. Nah, nanti ketika imam membaca ya, bertepatan dengan bacaan ayat sajadah itu, misalkan wasjud waqtarib. Nah, ketika selesai membaca ayat sajadah itu disunatkan untuk melakukan sujud. Nah, waktu umrah ini kadang-kadang banyak yang bingung seperti itu. Tiba-tiba Allahu Akbar, angkat imam nih, sujud. Yang Indonesia penuh, babang nih penuh. Yang umum dengan sini nih. Nah, banyak yang seperti itu. Ya. Nah, ini tempat kelirunya kalau tidak diberitahukan makmumnya seperti itu. Nah, jadi ketika selesai membaca sajadah itu dianjurkan untuk sujud. Maka ketika imam membaca ayat sajadah, setelah itu imam melakukan sujud tilawah namanya, ya. Sujud tilawah dengan bacaan sajadah wajhil ladzi khalaqa ila akhirih. Setelah sujud tilawah, maka nanti imam akan bangkit kembali melanjutkan ayat yang tadi. Begitu. Baru normal nanti kembali Allahu Akbar, ruku', sami'allahu liman hamidah, i'tidal, begitu. Ya. Jadi bagaimana seperti itu? Apakah dia menyalahi tartib? Tidak, karena sujud yang dilakukan itu memiliki sebab. Dia ada penyebabnya sehingga sujud itu dilakukan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam menyalahi tartib. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itu tadi ya penanya. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya. Oh ya, dari manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Muallim. Yang sering kita jumpai, Ustaz, dimanapun kita berada, tata tertib antara kita makmum dengan imam. Jadi yang perlu kita itu yang sering diteruskan kita harus mengikuti imam. Nah, ini posisi kita yang jadi makmum ini, Ustaz. Kadang-kadang imam mazhab berbeda keyakinannya dengan kita yang sebagai makmum ini, apakah sah menghayati kita? Itu yang kita pernah. Kadang-kadang cara kita
yang dari makmum itu beda dengan makmum. Sering itu terjadi di mana berada. Kadang-kadang imam ya beda caranya kayak tadi kita, apakah sah sembahyang kita itu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Singkat saja ya. Bagaimana ketika kita berimam atau berimam di orang yang kita tidak satu mazhab dengannya, ya. Umpamanya makmumnya salafi lah kita katakan, ya. Tidak bermazhab misalkan. Imamnya Syafi'i, ya, imamnya Syafi'i. Pada salat subuh dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk kunut. Lalu bagaimana posisi seorang makmum yang tidak bermazhab Syafi'i, ya, atau bermazhab yang lain lah. Maka dalam hal seperti ini, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, Syekh Utsaimin sebagai salah seorang pentolan dari ulama Saudi, ya, dan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apa, ya? Kunut di dalam salat subuh itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Artinya apa? Sesuatu yang harus dihindari. Kunut dalam subuh. Akan tetapi jikalau engkau berimam menjadi posisi makmum pada imam yang mazhabnya yang berkeyakinan atau yang melakukan kunut, maka diharuskan bagi engkau untuk mengikuti imam. Tujuannya apa? Untuk pertama, agar tidak menyelisihi imam. Yang kedua, untuk menenangkan hati agar terhindar dari fitnah, maksudnya seperti itu. Ya, ini dia. Maka ketika ada sekarang seorang ustadz yang mengatakan lamun ara imam kunut, itu dia terkunut, ya. Dia terkunut. Ada kan tembaca lain tasbih misalkan subhana rabbiyal rabbana lakal hamd rabbana lakal hamd sampai akhir. Dia temilu kunut karena itu perbuatan yang tidak ada dasarnya, misalkan seperti itu nih. Maka ini adalah pendapat yang tidak berdasar, ya. Padahal Imam Utsaimin saja, Syekh Utsaimin saja mengatakan seperti itu, ya. Memang kunut ini ada dasarnya menurut mereka, tapi nanti kita akan bahas tentang masalah kunut, ya. Kita akan kupas tentang kunut, ya. Beliau mengatakan kunut ada dasarnya, tidak dianjurkan untuk dikerjakan, ya. Bahkan hukumnya makruh mungkin, ya, kalau yang tidak kira. Akan tetapi jikalau engkau memiliki posisi sebagai makmum dan berimam pada imam yang kunut, maka engkau harus ikut kunut. Tujuannya apa? Pertama, tidak menyelisihi imam. Yang kedua, agar lebih menenangkan hati atau untuk menghindari fitnah. Nah, lamun ngene ongku teh bahkan aman itu nih. Ya, aman itu. Dia tara ribut, dia tara nganu, dia tara ngene. Ini si macam-macam ini si nyurita bekejuh ngono kemudian deh. Jadi saling intinya banyak baca lah. Ya, banyak baca. Kadang-kadang kita belum sampai ilmu kita gitu. Karena kita mungkin belum sampai pelajarannya ke sana. Nah, lalu kita lantas memfonis dan sebagainya. Nah, ini tempat jeleknya kita, ya. Maka belajar dan belajar. Wallahu Pengajian kita sampai di sini, tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita tutup pengajian kita, mari sama-sama kita membaca sholawat yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Muhammad Khairul Mishwari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah. La
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة